Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga tercinta, dengan dipandu oleh tayangan video ini. Di tengah keresahan yang kita rasakan bersama akan penyebaran virus corona COVID-19 ini, mari kita menyatukan hati untuk tetap mengingat dan percaya bahwa hanya di dalam Tuhanlah sumber kekuatan kita. Majelis GKJ Ceper membuat tiga buah video di setiap minggunya. Video pertama adalah video panduan ibadah umum. Video kedua adalah video panduan persekutuan pemuda remaja. Dan video yang ketiga adalah video panduan untuk sekolah minggu. Kiranya dengan adanya ketiga video tersebut, iman kita tetap tumbuh dan terpelihara di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Persembahan mingguan silahkan dikumpulkan kepada pengurus blok masing-masing dan akan dihimpun kepada bendahara wilayah. Apabila warga memerlukan informasi berkaitan dengan pelayanan gereja, dipersilahkan menghubungi majelis pendamping blok masing-masing. Berikut ini adalah informasi penerimaan siswa baru SMK Kristen Pedan. Selamat datang di SMK Kristen Pedan, alamat Pensil, Bendo, Pedan. Menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021. Kompetensi keahlian. Teknik pemesinan. Teknik kendaraan ringan otomotif. Teknik dan bisnis sepeda motor. Ekstrakurikuler, pramuka, OSIS, musik, dan masih banyak lainnya. Fasilitas sekolah, free hotspot, alat praktek yang mumpuni, lab komputer. Segera daftarkan diri Anda secara online dengan alamat berikut bit.ly/ppdb Krispen. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita meneduhkan hati kita sejenak. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 10 bait pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dasari ibadah ini dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Paskah ketiga. Di tengah keprihatinan pandemi virus corona COVID-19, satu keyakinan kita, Allah tetap setia menjaga kita. Ia ada di manapun tempat, Ia ada di saat situasi apapun. Ia tetaplah Allah, sumber kekuatan kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 66, bait yang pertama dan yang kedua, di gunung dan di lurah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita terima hukum kasih yang terambil dari Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kelemahan terbesar kita adalah keangkuhan kita. Kita merasa sudah kuat, kita merasa sudah pintar, kita merasa sudah berhikmat, kita merasa sudah beriman. Keangkuhan kita membuat kita merendahkan sesama. Bahkan keangkuhanlah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Saat ini kita kembali diingatkan untuk mengasihi sesama dan terlebih mengasihi Tuhan Allah kita. Kita diingatkan untuk selalu hidup dalam kerendahan hati. Kita diingatkan untuk menghormati dan juga menghargai Sang Pencipta kehidupan. Kita sesali dosa-dosa kita dengan menaikkan Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama dan yang kedua, di muka Tuhan Yesus.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima sabda Allah, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini di dalam ibadah ini bersama-sama dengan keluarga kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu yang suci. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 13 hingga 32. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan memelihara dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan juga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap menjaga kesehatan di tengah-tengah social distancing, agar bagaimana di dalam kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan melalui kesehatan, kekuatan, baik jasmani dan rohani dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang perjalanan dua orang murid Yesus yang salah satunya bernama Kleopas. Perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu pada saat sekolah ataupun masuk di SMA, bagian pelajaran yang paling saya sukai adalah ketika adanya praktek. Jadi ketika praktek, disitulah saya merasa ada satu hal yang membuat saya senang. Karena apa? Di dalam praktek itu saya bisa melihat langsung apa yang saya pelajari. Misalnya saja di dalam pelajaran biologi, pada saat diterangkan oleh guru, seringkali saya mengalami kesulitan tentang materi yang disampaikan. Pelajaran tentang sel, pelajaran tentang mikroba, pelajaran tentang apa yang ada di dalam tubuh manusia. Di situ saya merasa kesulitan karena ada istilah-istilah asing yang baru saya jumpai pada waktu itu dan saya kesulitan membayangkannya. Banyak teman saya yang ngantuk ketika pelajaran tersebut, ketika guru menerangkan, banyak yang tidak dapat memahami dengan baik. Akan tetapi ketika guru tersebut mengajak untuk praktek, nah di situ banyak teman saya yang bersemangat. Nah di dalam praktek tersebut, ketika masuk ke ruang praktek, disitulah kami menjumpai sebuah pengalaman di mana kami berjumpa langsung dengan apa yang kami pelajari. Ketika di kelas guru menerangkan tentang sel, tentang amuba, di dalam ruang praktek di situ kami diperlihatkan secara langsung. Dengan adanya mikroskop, kami melihat di dalam mikroskop itu ada objek yang bernama mikroba, objek yang bernama sel dan lain sebagainya. Meskipun gambarnya kurang begitu jelas, tapi kami bisa melihat langsung, oh ini toh yang dinamakan sel, ini toh yang dinamakan mikroba dan lain sebagainya. Dan kami pun lebih memahami ketika melakukan praktek tersebut. Jadi teori yang disampaikan di kelas itu dengan adanya praktek membuat kami lebih tahu, lebih yakin, lebih paham tentang apa yang menjadi materi pelajaran sekolah. Nah, disinilah kita belajar manusia itu ternyata tidak hanya membutuhkan teori saja. Manusia belajar pun membutuhkan praktek secara langsung di dalam kehidupannya. Dan saat ini kita pun belajar dari perjalanan murid Yesus ke sebuah desa yang bernama Emmaus. Dua orang di mana salah satunya bernama Kleopas. Ketika di tengah-tengah perjalanan ada orang asing yang ikut bersama-sama dengan mereka. Pada awalnya Kleopas menceritakan kepada orang asing itu tentang siapa Tuhan Yesus. Menceritakan kalau Tuhan Yesus itu disalibkan, mati, dikuburkan. Nah, di situ Kleopas menceritakan kekecewaan para murid. Mesias yang diharapkan ternyata kok mati, disalibkan. Dan kemudian Kleopas pun menceritakan Yesus itu kemudian bangkit di hari ketiga dan para murid bersaksi tentang kebangkitan Yesus pada waktu itu. Nah, disinilah bagaimana orang asing yang menjumpai Kleopas dan temannya tersebut selanjutnya mencoba untuk menyadarkan Kleopas
bahwa dirinya adalah Yesus, bahwa dirinya adalah Sang Guru. Tuhan Yesus kemudian menerangkan tentang kitab suci, menjelaskan tentang kitab-kitab yang ada, menjabarkan panjang lebar kepada Kleopas. Tapi uniknya, anehnya, Kleopas belum sadar, Kleopas belum tahu kalau yang diajak berbicara itu Tuhan Yesus sendiri. Baru setelah sampai di rumahnya, Kleopas meminta Yesus untuk tinggal di rumah itu dan bermalam. Nah, di rumah Kleopas itulah Tuhan Yesus ketika memecahkan roti dan mengajak untuk berdoa dan memberkati. Di situ Kleopas tersadar, ini adalah Guru, ini adalah Yesus. Kleopas tersadar karena Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang dilihat sendiri oleh Kleopas. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti seperti yang menjadi kebiasaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati roti itu, dan disitulah Kleopas tersadar, oh ternyata apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu membuat dirinya mengerti bahwa dia, orang asing itu adalah Yesus. Pada saat Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan Kleopas dan temannya, Tuhan Yesus menerangkan tentang Mesias yang harus menderita. Tuhan Yesus menerangkan tentang isi kitab suci panjang lebar. Tapi Kleopas tidak tahu, tidak mengenali siapa Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan dirinya. Justru ketika Tuhan Yesus memperagakan, memberkati dan memecah-mecah roti seperti apa yang sering kali dilakukan, disitulah Kleopas tersadar bahwa ternyata dia adalah Sang Guru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun sama seperti Kleopas, di mana pembelajaran tentang iman, di mana pemahaman tentang kuasa Allah itu bukan hanya sekedar kita belajar melalui khotbah, belajar mengenai kitab suci yang kita baca setiap hari. Kita belajar dari renungan-renungan yang ada. Memahami karya Allah itu harus benar-benar dirasakan secara langsung di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari kehadiran dan karya Allah ternyata tidak mudah. Sama seperti ilustrasi di awal, ternyata belajar itu lebih mudah ketika melihat, mengamati secara langsung objek yang kita pelajari. Dan ketika Yesus menerangkan banyak hal kepada Kleopas pada waktu itu, Kleopas masih belum sadar siapa orang asing ini. Barulah ketika melihat Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, di situ Kleopas tersadar bahwa dia adalah Sang Guru. Perkataan saja tidak cukup membuat Kleopas sadar. Barulah ketika ada aksi yang nyata, tindakan yang nyata, Kleopas baru tersadar. Kita pun juga sama seperti Kleopas. Berulang-ulang kali Tuhan berfirman kepada manusia, tapi firman itu hanya berlalu begitu saja. Tapi ketika Tuhan menunjukkan perbuatannya, adanya gempa bumi, adanya tanah longsor, banjir, adanya tsunami, gunung meletus, dan pada saat ini adanya wabah virus corona COVID-19, baru manusia sadar akan kuasa karya Allah. Dan memang benar, dengan wabah virus corona pada saat ini, manusia tersadar akan kelemahannya. Ternyata kita ini lemah di dalam kehidupan kita ketika berhadapan dengan kuasa Allah yang luar biasa. Tuhan telah menunjukkan perbuatannya yang ajaib bagi kita. Kleopas yang tersadar bahwa orang asing itu adalah Yesus gurunya, bukan hanya menyadari sosok Yesus, tapi Kleopas pun menyadari bahwa perkataan Yesus,
ketika menerangkan isi kitab suci itu membuatnya berdebar-debar. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi virus corona pada saat ini seperti halnya momen ketika Yesus memecah-mecahkan roti di hadapan Kleopas. Yesus memecah-mecahkan roti, disitulah Kleopas tersadar bahwa dia adalah sang guru, dia adalah Mesias. Pandemi pada saat ini pun membuka mata hati dan pikiran kita akan kuasa Allah yang luar biasa, akan kasih Allah yang luar biasa. Dan pandemi virus corona ini pun hendaklah juga membuka hati kita. Pandemi virus corona yang kita hadapi saat ini pun hendaklah menyadarkan kita, seperti Kleopas yang tersadar bahwa orang asing itu adalah sang guru. Pandemi virus corona ini pun kiranya menyadarkan kita bahwa kuasa Allah itu luar biasa di dalam kehidupan manusia, bahwa kasih Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita, dan menyadarkan bahwa mari kita bersama-sama mewujudkan kasih yang nyata, menguatkan mereka yang lemah, membantu mereka yang membutuhkan bantuan, menggerakkan kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur kasih karunia dan damai sejahtera dari Engkau melingkupi kami, melingkupi keluarga kami, melingkupi jemaat-Mu di GKJ Ceper ini. Meskipun di tengah-tengah keprihatinan adanya pandemi virus COVID-19, mampukan kami untuk mengingat akan kasih dan kuasa-Mu yang luar biasa atas kami semua. Pada saat ini kami akan menaikkan pokok-pokok syafaat kami di hadirat-Mu Tuhan. Terkhusus kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami menyerahkan seperti halnya Ibu Sri Salami, seperti halnya Ibu Sutiem, seperti halnya Ibu Sabikes, Ibu Sri Slamet, Bapak Minto, Bapak Sastro Daryono, Ibu Gito Pawiro, Ibu Harto, Bapak Eswianto, dan Ibu Sumiati. Mereka yang pada saat ini merasakan kelemahan dalam tubuh mereka, berkati, kuatkanlah, dan berikan pengharapan di dalam setiap kehidupan mereka. Saat ini pun kami teringat perjuangan, pengorbanan para dokter, para juru rawat, tenaga, dan ahli medis di dalam mereka berjuang di garis terdepan untuk menanggulangi virus COVID-19 ini. Berkati mereka Tuhan, kuatkanlah mereka, berikanlah penghiburan dalam kehidupan mereka, dan mampukan mereka untuk yakin di dalam Engkau ada pertolongan yang luar biasa. Dan kami pun mendoakan pemerintah kami, berkatilah di dalam mereka mengambil kebijakan-kebijakan untuk bangsa dan negara ini, agar melalui pemerintah kami Tuhan, Engkau sendirilah yang memakai mereka untuk menata kehidupan bangsa ini untuk menjadi baik lagi, terkhusus ketika kami menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Dan kami serahkan pula kehidupan keluarga kami. Berkatilah keluarga kami, cukupkanlah kebutuhan kehidupan keluarga kami, dan kami yakin di dalam Engkau ada pengharapan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kami. Kami serahkan setiap ungkapan syukur dan juga permohonan kami di dalam doa ini hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mohon untuk berdiri bersama-sama untuk mengikrarkan
dan menyampaikan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita lantunkan nyanyian pujian melalui Kidung Jemaat 417, bait yang pertama dan yang kedua. Serahkan pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.